Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini Senin 16 September 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, membagikan, dan melakukan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang telah menuntun, menyertai kami sepanjang malam dan ada di hari baru, hari pagi. Dalam menjalani seluruh aktivitas kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang menuntun kami dan menjadi komitmen kami sepanjang hari ini. Roh Kudus pimpin kami dalam renungan pagi ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 116, ayatnya yang pertama dengan tema Aku mengasihi Tuhan karena Ia mendengar doaku. Demikianlah Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dari bacaan ini kita akan menggali dengan pertanyaan yang sebagai berikut untuk membantu kita. Yang pertama adalah, apa alasan pemazmur mengasihi Tuhan? Dalam bacaan ini paling tidak ada dua alasan kenapa pemazmur mau mengasihi Tuhan. Alasan yang pertama karena Tuhan mendengarkan suaranya, dan yang kedua, Tuhan mendengarkan permohonannya. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan mendengar suaraku dalam ayat 1 itu. Itu berarti bahwa setiap keluhan Daud, keluhan pemazmur, segala pergumulannya, segala persoalan yang sedang ia hadapi yang digambarkan dalam ayat yang ketiga, bahwa tali-tali maut meliliti aku dan kegentaran menghadapi dia. Ia mengalami kesesakan dan kedukaan yang luar biasa. Dalam kesesakan dan kedukaan, dalam penderitaan itulah setiap keluhan-keluhannya Tuhan sesungguhnya mendengar. Tuhan tidak membiarkan pemazmur bergumul sendiri, tetapi Tuhan mendengar setiap keluhannya. Tuhan mengetahui setiap penderitaannya. Tuhan memahami setiap persoalannya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi pemazmur. Dalam setiap keluhannya, dalam setiap pergumulannya, Tuhan mendengar suaranya. Bahkan tidak hanya keluhannya, tetapi ayat itu berkata, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bahkan di dalam doanya juga Tuhan mendengar seruan doa pemazmur. Pemazmur telah mengalami kebaikan Allah kepadanya sebagai jawaban atas doanya. Ia telah mendengar suaraku dan permohonanku. Itulah yang dia ungkapkan Daud ketika dalam kesulitan. Ia dengan rendah hati dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan Allah, dan Allah telah mendengarnya. Allah bermurah hati mendengar setiap suaranya, keluhannya, dan setiap doanya. Allah memperhatikan kasusnya, dan Allah memberikan jawaban terhadap doanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah selalu siap sedia untuk mendengar setiap doa pemazmur. Bahkan Allah menempelkan telinganya, atau menjendengkan telinganya, atau mendengarkan, memasang telinganya seolah-olah ke mulut doa sang pemazmur untuk mendengarnya. Hal ini menyeratkan bahwa dalam kerendahan hati yang luar biasa, Allah mau datang mendengar setiap keluhan dan doa sang pemazmur Daud secara khusus. Itulah sebabnya ia berkomitmen dalam ayat yang pertama bahwa aku mengasihi Tuhan. Pemazmur akan lebih mengasihi Tuhan. Hal ini memang agak aneh sebab pengakuan itu muncul tiba-tiba di ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang awal yang paling tepat.
Karena itu merupakan hukum yang utama di hadapan Allah, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan pemazmur berkomitmen untuk melakukan hal itu, bahwa ia mau mengasihi Tuhan. Pemazmur tidak hanya mengasihi Tuhan dengan perkataannya, tetapi betul-betul ia mengasihi Tuhan dengan perbuatannya. Ia hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah yang menjadi wujud kasih pemazmur kepada Allah. Salah satu wujud Daud mengasihi Allah, yaitu ia berdoa menaikkan permohonan kepada Allah. Pemazmur mengasihi Tuhan karena ia mengingat bahwa ia harus selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Doa adalah salah satu bentuk paling intim dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan pemazmur melakukan itu sebagai bentuk yang mengasihi Tuhan. Dan tidak hanya dalam doa, tetapi dalam tindakan atau dalam perbuatannya. Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita, pelayanan kita, dan kasih kepada sesama kita. Itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga, wujud kasih kita kepada Allah adalah kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Pemazmur selalu bersyukur kepada Tuhan karena ia telah melewatinya dari masa-masa sulit. Bahkan kita juga diajak untuk belajar bersyukur dalam segala keadaan. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi Tuhan lewat komitmen kita dalam doa? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dalam wujud, dalam tindakan dan perbuatan kita untuk hidup dalam ketaatan, untuk berbuat baik, untuk mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dalam wujud ucapan syukur kita? Mari kita lakukan itu sebagai tanda bahwa kita juga mengasihi Tuhan, sebagaimana Daud sebagai pemazmur yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan telah mendengar suaranya, permohonannya, sebab ia telah melihat perbuatan dan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan telah mengasihi pemazmur, maka pemazmur juga mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan telah mengasihi kita dengan menolong, mendengar, dan melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Maka sudah sepatutnya kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dalam doa kita, dalam wujud perbuatan untuk hidup dalam ketaatan, dalam berbuat baik dan mengasihi sesama kita, dan dalam ucapan syukur kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Teruslah mengasihi Tuhan sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar mengasihi kami. Maka kami berkomitmen untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, dalam hubungan kami dengan Tuhan, dalam hidup dalam ketaatan, dalam berbuat baik, dalam mengasihi sesama kami. Kami mau belajar sepanjang hari ini untuk terus mengasihi Tuhan. Pimpin kami, semua kami yang sudah dengar firman Tuhan. Pegang tangan kami dan berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.